Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran instansi metodologi mengenai praktik rangkaian interlock, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Mas Diri, hadir. Hadir, Pak. Raffi Ramandani, Hadir, Pak. Melani, hadir. Iya, Pak, hadir, Pak. Reza Ramadan, Reza hadir. Oh, mungkin Reza ada halangan sinyal. Baik, tujuan dari kegiatan pembelajaran kali ini yaitu agar kalian mengetahui komponen apa saja yang digunakan dalam rangkaian interlock, mengetahui cara merangkai rangkaian interlock, serta kalian tahu cara kerja dari rangkaian interlock yang akan kita bahas kali ini. Jadi rangkaian interlock itu adalah rangkaian pengunci dari suatu kondisi dua atau lebih sehingga tidak bekerja secara bersamaan. Nah, komponen yang digunakan dalam rangkaian interlock itu ada lampu indikator, push button, MCB, dan kontaktor magnetik. Kan sebelumnya Bapak sudah mengirim file terkait gambar rangkaian atau buku panduan yang harus kalian buka sehingga kalian dapat merangkai rangkaian interlock yang akan Bapak rangkai saat ini. Pertama kan di situ ada push button ya. Nah, push button ini adalah sebagai penanda atau outputnya. Jadi mengetahui apakah kondisi pertama nyala atau berfungsi atau berjalan, dan juga yang kedua. Maka dari itu kita tentukan terlebih dahulu. Yang pertama yang hijau ini L1, yang kedua yang lampu kedua ini adalah L2. Kemudian ada push button. Push button adalah suatu komponen pemutus dan penghubung suatu aliran listrik yang dimana memerlukan suatu operator untuk menyalakannya. Kemudian ada MCB satu fasa. Ini merupakan komponen untuk memutus dan menghubungkan arus listrik secara otomatis. Kemudian ada kontaktor magnetik. Nah, kontaktor magnetik adalah suatu komponen yang memiliki koil, dan juga ketika dialiri arus listrik, maka kontak-kontak yang ada di bawah ini, NO serta NC, akan aktif. MCB ini juga tidak lupa untuk sebagai pengaman beban lebih ya. Kemudian kita langsung saja ke proses perangkaiannya. Yang push button ini kita tentukan dulu. Yang ini adalah S0, S1, serta S2 yang merah. Yang atas ya, S1 dan S2 ini yang atas. Kalian bisa lihat gambar rangkaian yang sudah Bapak kirim. Nah, di situ kan kalian membacanya dari sebelah kiri, dari atas ke bawah ya. Sebelah kiri, dari atas ke bawah, nanti merujuk ke sebelah kanan sampai dengan selesai. Yang pertama kita akan sebelah kiri dulu, yaitu bagian S0 dan S1. Pertama, hubungkan S0 ke S1. S0-nya ini adalah kontak NC dan S1-nya adalah kontak NO. Kemudian dihubungkan ke K2. S1 ini dihubungkan ke kontaktor 1. Kita tentukan dulu kontaktor 1-nya yang mana. Ini kontaktor 1 dan ini kontaktor 2. Keluaran dari push button 1 ini akan dihubungkan ke kontak NC, dan kontak NCK2 ini dihubungkan ke koil K1. Kemudian kita buat penguncinya. Penguncinya dari push button 1 ini adalah ke K1.
K1-nya adalah NO ya, kontak NO. Setelah membuat rangkaian kunci dari push button 1, nah dari kontak NOK1 ini dihubungkan ke push button S2. Dan hasil keluarannya dihubungkan ke coil K2. Setelah itu buatlah pengunci kembali dari push button 1. Setelah kita membuat penguncinya, kita langsung menghubungkan bagian dari K2-nya menuju kontak 1 NC. Nah, karena biar tidak terjadi tumpukan atau beban atau adanya konslet, kita langsung ke bagian dari kontaktor ini. NC-nya ada 2, jadi kita milih yang 31 ya. Kontak NO K1. Dan keluarannya dihubungkan ke kontak NC K2. Dan ini dihubungkan ke lampu indikator. Keluaran dari NC K2. Setelah membuat penanda lampu pertama, kita membuat lampu kedua. Yang dimana di situ adalah kontak NOK1 ini dihubungkan ke K2NO nomor 43. Lalu keluarannya ke K1 lagi, tapi kontak NC31. Dan keluarannya ini dihubungkan ke lampu 2. Setelah rangkaian ini kita menggunakan MCB karena supaya lebih safety ya, kita hubungkan. Kemudian berikan kabel atau jumper untuk ke sumber. Kemudian ini kan ada dari coil ini keluarannya. Nah, ini adalah netral. Dihubungkan juga secara seri ke lampu. Setelah sudah dipasang semua, kita hubungkan ke sumber. Kita lakukan pengujian. Nah, kenapa ini lampu? Nah, tuh lampu nyala. Di sini problemnya adalah kendor ya. Jadi kita kencangkan terlebih dahulu. Berarti matikan dahulu MCB-nya.
Setelah dirasa sudah kencang semua, kita hubungkan kembali ke sumber. Ibrahim. Ini terjadi problem berarti ada pengunci yang tidak mengunci. Kita cek kembali. Penguncinya sudah. Kita dulu. Satu. Nah, di sini karena ada problem dari komponen dari alatnya, di sini tuh lampu akan menyala dan ini ketika motor satu dinyalakan, ditekan, maka tidak akan bisa menyala karena sesuai dengan cara kerja atau definisi rangkaian interlock tidak bisa bekerja secara bersamaan dari kondisi yang ada. Dan caranya adalah menekan tombol S0, kemudian baru bisa menyalakan kondisi yang kedua atau menjalankan motor yang kedua. Seperti itu. Jadi kepada anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai rangkaian interlock? Jika tidak ada yang bertanya, Bapak ingin menanyakan kepada Raffi Bima Sakti mengenai komponen apa saja sih yang digunakan dalam rangkaian interlock? Ya Pak, baik Pak. Tadi Bapak bilang tuh ada MCB satu fase ya Pak, terus ada kontaktor, terus ada push button, ada lampu sebagai indikator. Udah Pak. Baik, terima kasih kepada Raffi Bima Sakti. Raffi Bima Sakti baru masuk ya, tadi di absen tidak ada. Baik, Bapak akan masukkan absen. Iya Pak, tadi kendala sinyal Pak. Maaf Pak. Ada lagi yang belum di absen? Gigi Priyogi baru masuk ya? Gigi tidak punya, mungkin terjadi kendala sinyal. Mungkin lanjut saja ke pertanyaan Bapak kepada Saudari Madani mengenai cara kerja dari rangkaian interlock. Saudari Mailani. Jadi untuk prinsip kerja dari rangkaian interlock ini, jadi Pak, untuk prinsip kerja rangkaian interlock ini untuk ketika satu rangkaian sudah dinyalakan, mencegah rangkaian yang lain juga ikut menyala. Mungkin seperti itu Pak singkatnya. Baik, terima kasih. Jadi langsung saja kesimpulan yang Bapak dapat sampaikan. Jadi benar kepada tadi yang telah dijelaskan dijawab oleh Bima Sakti dan Mailani, bahwa komponen yang digunakan dalam rangkaian interlock itu ada push button, lampu indikator, MCB, dan serta kontak magnetik. Dan cara kerja dari rangkaian ini adalah mengunci kondisi dua atau lebih dari kondisi yang ada sehingga tidak terjadi atau tidak bekerja secara bersamaan.
Mungkin itu saja yang dapat Bapak ajarkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.